Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkanlah saya menyampaikan salam bagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahim secara virtual. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Jana Badra, Wakil Rektor, para dekan, serta pimpinan LPPM, teman-teman narasumber, dan sahabat-sahabat pegiat penelitian Indonesia yang dimuliakan Allah. Izinkanlah saya menyampaikan topik pada pagi hari ini, yaitu riset dan inovasi dalam mendukung peringkat perguruan tinggi. Yang pertama, saya akan fokus pada peluang dan tantangan pemeringkatan perguruan tinggi. Untuk memberikan gambaran kepada teman-teman, khususnya para pimpinan perguruan tinggi, terkait dengan peringkat universitas dunia. Jadi kita juga harus mengacu ke sana sebagai satu bentuk keterbukaan dalam rangka program internasionalisasi. Jadi kalau kita lihat di sini, peringkat di level global itu ada 3, yaitu ARWU atau Shanghai Jiatong Kriteria, kemudian Time Higher Education, kemudian ada QS WUR. Tolong perhatikan mulai dari yang ARWU. Kalau kita lihat di situ, hampir semua peringkat itu mensyaratkan ada aspek publikasi ilmiah sebagai salah satu komponen yang akan menentukan ranking perguruan tinggi dunia. Dan publikasi ini hanya bisa diperoleh manakala teman-teman melakukan kegiatan penelitian yang berkualitas. Kalau kita lihat di ARWU, salah satu komponen yang menjadi dasar pemeringkatan adalah berapakah alumni Universitas Jana Badra yang mendapatkan Nobel Prize. Atau berapa dosen Universitas Jana Badra yang mendapatkan Nobel Prize. Jadi kalau dilihat seperti ini rasanya terlalu berat untuk semua perguruan tinggi di Indonesia. Tapi di situ ada komponen high citation researcher atau 20%. Jadi berapa dosen Universitas Jana Badra yang publikasinya mendapatkan citasi tinggi. Nah, bagaimana dengan time higher education? Di situ Bapak Ibu bisa lihat bahkan untuk citasi per paper itu nilainya 32,5%, jadi sangat tinggi sekali. Sedangkan yang ketiga QS itu citation per faculty itu 20%. Kalau kita lihat di ARWU, mereka akan menghitung berapa jumlah publikasi dosen Indonesia yang terbit pada jurnal Nature atau Science, di mana mereka punya high index yang sangat tinggi. Jadi tingkat acceptance-nya atau penerimaan artikelnya itu kurang dari 40%. Jadi kalau ada 100 artikel dikirim, maka yang ditolak itu 60. Ini satu tantangan yang perlu kita pikirkan, bahwa mengurus perguruan tinggi tidak semata-mata bagaimana mendapatkan mahasiswa tingkat kelulusan yang cepat, tapi juga kita memikirkan peringkat Indonesia di level Nah, bagaimana tantangan di Indonesia? Kita punya 273 penduduk, kemudian 17.508 pulau, di mana hanya 8.000 yang ditempati. Kemudian kita punya 4.724 perguruan tinggi dan ada 3.250 yang di bawah Ristek. Ini adalah negara dengan jumlah perguruan tinggi terbesar di dunia. Bahkan Cina yang punya penduduk 4 kali dari Indonesia, jumlah perguruan tinggi tidak lebih dari 2.400 perguruan tinggi. Bagaimana dengan sumber daya kita? Kita punya dosen 297.854 orang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau satu dosen nulis satu artikel, setahun kita punya hampir 300.000
publikasi. Bagaimana dengan mahasiswa kita? Kita punya 5,5 juta S1, S2-nya 326, dan S3-nya 33 ribu. Kalau masing-masing mahasiswa S3 menghasilkan satu publikasi internasional, saya kira peringkat Indonesia bisa menang sangat tinggi. Nah, tetapi fakta ini menunjukkan bahwa tidak semua dosen mempunyai kemampuan di dalam menghasilkan output penelitian khususnya terkait dengan publikasi internasional. Nah, sekarang tadi Pak Rektor sudah menyampaikan terkait dengan Tridharma. Yang berbeda sekarang adalah bahwa pendidikan, penelitian, dan pengabdian mengalami perubahan dalam konteks angka kredit. Bapak Ibu sekarang sudah tahu ya, bahwa angka kredit untuk pengabdian sekarang juga ditingkatkan. Nah, kuncinya adalah bahwa penelitian adalah menjadi core, di mana dari hasil penelitian kita harapkan ada bahan ajar, kemudian buku ajar, kemudian ada publikasi dan sebagainya. Kemudian produk penelitian juga sekarang dimungkinkan menggunakan pengabdian masyarakat sebagai sarana untuk hilirisasi hasil penelitian. Jadi kalau lihat konteks seperti ini, maka peluang dosen untuk menghasilkan output penelitian entah dalam bentuk buku ajar atau dalam bentuk pengabdian masyarakat maupun produk yang lain jelas memberikan peluang untuk meningkatkan peran atau pemeringkatan perguruan tinggi. Kita punya standar nasional pendidikan tinggi, di mana 2 dari 3 standar nasional itu dibebankan kepada Kemristek-BRIN. Jadi untuk pendidikan tetap di Kemdikbud, sedangkan untuk standar nasional penelitian dan pengabdian dibebankan kepada Kemristek-BRIN. Tetapi untuk penetapan indikator secara utuh, secara keseluruhan tetap ada di Kemdikbud. Nah, bagaimana kita bisa menjamin bahwa standar nasional penelitian itu akan diterapkan baik oleh perguruan tinggi? Maka salah satu cara yang paling efektif untuk mengukur bahwa standar nasional penelitian telah dilaksanakan di perguruan tinggi adalah melalui penilaian kinerja penelitian. Ini kita sudah berjalan selama 12 tahun. Dan ini adalah komponen utamanya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa 50% nasib perguruan tinggi dalam konteks pemeringkatan atau klasterisasi ditentukan oleh luaran penelitian. Entah itu dalam bentuk publikasi, pemakalah, HKI, buku ajar, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kita sekarang memiliki 4 klaster perguruan tinggi terkait dengan kinerja penelitian, dari mandiri, utama, madya, dan binaan. Nah, sampai dengan saat ini, terakhir 2019, kita sudah mendapatkan hasil pemeringkatan dan selamat kepada Jana Badra yang sudah masuk ke kelas utama. Jadi sampai dengan tahun 2019, dari 3.250 plus perguruan tinggi yang berkontribusi atau ikut pemeringkatan kurang dari 2.000 perguruan tinggi. Dan di situ terlihat bahwa mandiri hanya 47, utama 146, madya, dan sisanya binaan. Berarti sekarang yang harus kita hadapi kenyataannya adalah hampir sebagian besar perguruan tinggi berada pada klaster madya dan binaan. Ini adalah fakta yang harus kita hadapi. Nah, bagaimana dengan tantangan mandiri dan utama? Sudah barang tentu perguruan tinggi yang masuk kategori mandiri dan utama pun harus berkompetisi secara nasional di masing-masing klaster. Nah, ini adalah konsekuensi ya. Jadi kalau tahun pendanaan 2021, Jana Badra bisa mendapatkan 7,5 sampai 15 miliar. Tapi perlu saya sampaikan, rata-rata perguruan tinggi tidak mampu menghabiskan kuota yang bisa disediakan. Jadi ini bukan blok grant, tetapi tetap kompetisi. Jadi nanti Jana Badra akan berkompetisi dengan sesama perguruan tinggi kelas utama. Dan ini tetap berbasis kepada kompetisi nasional. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas, peningkatan SDM yang nantinya bisa memanfaatkan pendanaan ini.
Kemudian bagi perguruan tinggi mandiri utama dan madya dengan adanya dana desentralisasi, ini memungkinkan teman-teman untuk melakukan kegiatan riset yang relevan dengan RIP masing-masing, rencana induk penelitian. Jadi nanti saya berharap bahwa Jana Badra pun juga akan memanfaatkan kuota ini untuk memperkuat kinerja yang terkait dengan rencana induk penelitian, di mana di situ juga akan menggambarkan atau merefleksikan kekuatan dari riset dan pengabdian masyarakat yang ada di Universitas Jakarta. Nah, ini adalah konsekuensi dari pembagian kue penelitian berbasis klaster penelitian. Jadi dengan 47 perguruan tinggi, mereka bisa mendapatkan hampir 340 miliar. Kemudian utama ada 144, dananya 267, dan makin ke bawah seperti binaan perguruan tinggi yang kami danai untuk tahun 2020 ada 767, tetapi dana yang kita alokasikan semakin kecil. Ini adalah makna atau konsekuensi dari sebuah kompetisi. Jadi saya berharap betul perguruan tinggi Indonesia akan berusaha naik kelas seperti Jana Badra sehingga nanti peluang mendapatkan pendanaan akan semakin besar. Nah, kami sudah melakukan klasterisasi perguruan tinggi berbasis kinerja penelitian selama 12 tahun, kemudian kinerja pengabdian masyarakat baru berjalan sekitar 3 tahun, dan kita sedang siapkan ini untuk tahun ini akan ada pemeringkatan atau klasterisasi perguruan tinggi berperspektif GESI, Gender Equality and Social Inclusion, kesetaraan gender dan inklusi sosial. Perlu saya sampaikan dalam konteks ini teman-teman tidak perlu melakukan pengisian secara online khusus hanya untuk GESI, karena pada dasarnya kami menggunakan data ini 2016, 2017, 2018 yang digunakan untuk penetapan kinerja penelitian, kemudian kita pilah dan kita kelompokkan beberapa data yang masuk dalam konteks kinerja Gender Equality and Social Inclusion. Nah, itu kemudian akan kita analisis datanya. Jadi intinya kita menggunakan beberapa sumber pendataan yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk menetapkan. Saat ini masih dalam tahap verifikasi, tahap akhir. Mudah-mudahan nanti tahun ini kita bisa mengeluarkan peringkat perguruan tinggi berbasis perspektif Gender Equality and Social Inclusion menjadi 4, yaitu sangat kuat, cukup kuat, dan lemah. Dan sudah barang tentu seperti pemeringkatan yang lain, ini akan memberikan konsekuensi dalam hal terkait pendanaan riset terkait dengan aspek GESI. Jadi ini pembobotannya 40% untuk sumber daya. Jadi misalnya berapa profesor perempuan, berapa profesor laki-laki, berapa dokter perempuan, berapa dokter laki-laki, kemudian berapa terkait misalnya luaran, apakah ada hasil riset yang terkait atau merefleksikan gender equality and social inclusion dan sebagainya. Baik, sekarang saya akan masuk ke arah dan kebijakan riset dan inovasi. Jadi kalau kita lihat kita sebagai negara mega diversity punya potensi laut yang sangat besar, 70% wilayah kita ada seperti itu. Kemudian kita penghasil kelapa sawit, karet, timah, dan sebagainya. Jadi ini adalah sumber daya alam yang mempunyai potensi untuk dikembangkan memperkuat perekonomian di Indonesia. Nah, sekarang paradigmanya adalah kita akan melakukan shift paradigm, ya, mengubah paradigma dari ekonomi berbasis sumber daya menjadi ekonomi berbasis inovasi. Dan kuncinya adalah inovasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Jadi akan kita mulai dengan input berupa edukasi. Perlu Bapak Ibu ketahui dari 297.000 dosen di Indonesia yang memiliki gelar S3 hanya 15%. Jadi sudah barang tentu penguatan SDM ini sangat diperlukan.
Kemudian kita akan memiliki akumulasi modal manusia di mana nanti melalui penerapan inovasi dan teknologi kita berharap bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi. Jadi inovasi akan menjadi bagian penting. Kemudian kita juga berada di era revolusi industri 4.0, di mana mau tidak terutama di era new normal saat ini, kita harus memperkuat kapasitas di bidang itu. Dan kalau kita lihat preliminary evaluasi terhadap kesiapan 4.0 Indonesia masuk kategori high potential entrant. Jadi kalau di global leaders itu ada Singapura, kita secara kesiapan sudah cukup baik dalam rangka memasuki revolusi industri 4.0. Namun kalau kita bicara indeks inovasi global Indonesia, kita masih ranking 50 terkait daya saing per 2019. Sedangkan untuk indeks inovasi global Indonesia kita juga masih ranking 85. Jadi dibandingkan negara ASEAN, kita masih rendah. Dan salah satunya penyebabnya adalah SDM Indonesia yang memiliki kapasitas inovasi masih kurang dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Kita berharap betul lewat pembangunan inovasi ini. Jadi sebelah kiri Bapak Ibu lihat rangkaian perjalanan inovasi. Inovasi merupakan penggerak kunci untuk produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia agar sejahtera, meningkatkan daya saing pada level global, dan inovasi yang nanti berharap berdampak terhadap perekonomian nasional. Nah, yang berubah di Ristek BRIN sekarang adalah bahwa peran Ristek BRIN adalah sebagai pengintegrator atau mengintegrasikan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi. Jadi betul-betul kita terapkan dari hulu sampai hilir. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini kita menekankan aspek invensi melalui riset dan pengembangan dan inovasi melalui pengkajian dan penerapan. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini tetap bahwa unsur riset pendidikan tinggi dan pengabdian menjadi prioritas termasuk yang non perguruan tinggi. Dan insya Allah nanti akan ada direktorat baru ya, Direktorat Pengabdian Masyarakat pada struktur BRIN yang baru. Nah, bagaimanakah portofolio Ristek BRIN terkait dengan iptek inovasi dan pembangunan? Jadi Bapak Ibu bisa lihat, yang pertama kita berharap riset dan inovasi bisa menghasilkan teknologi tepat guna. Nah, di sini peran dari pengabdian masyarakat akan semakin diperkuat. Kemudian bagaimana hasil riset dan inovasi teman-teman bisa meningkatkan nilai tambah dan hilirisasi. Jadi misalnya ada penelitian riset atsiri yang dikembangkan untuk pengembangan kosmetik, itu nilainya bisa 15 kali lebih tinggi dibandingkan produk awal atsiri. Kemudian tidak kalah penting, kami juga menantang teman-teman untuk mencari produk riset dan inovasi sebagai substitusi impor dan peningkatan teknologi komponen dalam negeri. Jadi ini dibuktikan kemarin, alhamdulillah salah satu dampak daripada musibah COVID-19 adalah kita melalui program Indonesia Bergotong Royong mampu menghasilkan produk-produk yang selama diimpor, bahkan seperti ventilator, Kemenkes sekarang sudah menghentikan impornya, sehingga 100% bisa menggunakan produk riset teman-teman yang dihasilkan dalam waktu kurang dari 5 bulan. Dan yang terakhir adalah penguasaan frontier teknologi, teknologi masa depan. Baiklah, ini tahapan saya terakhir, ini harusnya 3 ya, maaf. Orientasi riset dan inovasi. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita tetap akan mendukung riset dasar, riset terapan, dan pengembangan. Hanya saja arahan Pak Menteri untuk tahun 2021 kita akan lebih berikan pembobotan pada riset terapan dan pengembangan. Dan kemarin tahun lalu memang jumlah proposal untuk pengembangan terutama masih sangat kurang. Jadi oleh karena itu kami mohon teman-teman yang sudah punya produk yang siap
didorong ke arah pengembangan, silahkan mengajukan pendanaan riset pengembangan. Nah, ini adalah luaran yang kita siapkan dan akan kita akui. Jadi teman-teman yang mau riset dasar tidak harus publikasi internasional. Kalau mau buku boleh, bahkan bab buku pun boleh. Riset terapan kita siapkan juga beberapa di sini, termasuk hak cipta dan prototip untuk pengembangan, prototip like industri, tapi juga kita akan terima naskah kebijakan yang akan disahkan, misalnya menjadi perda atau peraturan pemerintah dan sebagainya. Bahkan khusus untuk hak cipta, kita sudah siapkan beberapa jenis daripada luaran yang nanti akan kita akui. Saya kira ini membuka peluang yang sangat besar bagi teman-teman untuk menghasilkan output riset terapan dalam konteks hak cipta. Dan saya ingin menekankan bahwa untuk prioritas riset nasional 2020 sampai 2024 akan ditekankan, jadi mohon teman-teman tetap mengacu ke PRN. Plus yang nomor 9 adalah bidang riset lainnya. Di situ sudah teridentifikasi ada kebencanaan, biodiversitas, stunting nutrisi, perubahan iklim, lingkungan, dan air. Ini adalah tema-tema yang nanti akan kita refleksikan di dalam sistem Simliptakmas. Jadi misalnya untuk sosio humaniora seni dan pendidikan, di situ ada industri 4.0, kebijakan demokrasi dan otonomi daerah, bahkan pengayaan seni dan industri kreatif, pelestarian dan perlindungan nilai budaya, kearifan lokal dan bahasa. Dan ini untuk pertama kalinya kita menetapkan ada 49 produk inovasi nasional yang akan dicapai di antara tahun 2020 sampai 2024. Mungkin nanti ada yang dicapai 2021, 2022, bahkan ada yang 2024. Perlu saya tekankan bahwa produk inovasi tidak selalu harus berbentuk teknologi. Sekali lagi, kami bisa menerima produk terkait perubahan masyarakat dalam era revolusi digital dalam bentuk misalnya rekayasa sosial. Kemudian kita bisa menerima dalam bentuk policy brief, rekomendasi, dan sebagainya. Tapi yang jelas ini akan menjadi guideline bagi teman-teman dalam mengusulkan output yang akan diajukan pada penelitian 2021. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah COVID-19 akan menjadi warna utama dalam pendanaan riset 21? Tidak. Jadi kita tetap riset fokusnya mengikuti program prioritas riset nasional, kemudian di situ akan ada tema dan topik yang salah satunya adalah mengakomodir terkait dengan riset terkait COVID-19. Sungai Kahayan airnya bersih, tempat orang memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.